Kerawat jalan itu jadi lebih mudah karena tidak harus melalui loket pendaftaran jadi melalui APM ini bisa memotong waktu pendaftaran. Jadi APM ini adalah anjungan pendaftaran mandiri. Kalau pasien BPJS itu kan ada rujukan ya, jadi kita mengacunya ke rujukan awal itu. Ada yang ngambilnya itu pagi-pagi sebelum loket buka. Itu untuk kemudahan layanan dan untuk informasi yang lengkap itu kami sarankan untuk mendaftar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Gigi Hikmah di Support Sudiran Podcast. Oke, hari ini saya punya bahasan yang sangat menarik nih tentang pelayanan di rumah sakit. Nah, sebelum kita masuk ke rumah sakit, tentunya kita harus daftar dulu ya. Sebelum kita ada pelayanan sama dokter, ketemu dokter, kita harus bertemu dulu dengan bagian pendaftaran. Nah, di sini saya punya narasumber yang sangat menarik nih, yang ahli di bidangnya. Ada Bu Diah, gitu ya Mbak ya? Bu Diah atau Mbak Diah nih? Monggo saja. Mbak, enggak apa-apa. Mbak Diah ya, biar seumuran gitu ya Mbak ya. Ini Mbak Diah ada dari bagian rekam medis ya Mbak. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mbak. Terima kasih Bu Dr. Hikmah. Perkenalkan, saya Diah Lutfi Ramawati. Saat ini sehari-hari saya menjabat sebagai Kepala Rekam Medis RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso, yang mana kami membawai di antaranya ada petugas pendaftaran, kemudian petugas coding dan klaim, itu sekitar 35 orang. Jadi di sini kita nantinya tentunya sehari-hari bagi Bapak Ibu yang berkunjung ke rumah sakit, di depan mesti di garda depan bertemu dengan teman-teman rekam medis. Iya, nah itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Diah ya. Ini bagian pendaftaran. Di sini kita mau bahas dulu sebelum kita ketemu dokter, kita masuk ke pendaftaran. Nah di sini kadang kan kita kan ada ya pendaftaran kok lama misalnya, kok ribet gitu. Nah di sini tuh ada inovasi terbaru ya Mbak ya, dari bagian pendaftaran rekam medis ini ada sebuah inovasi namanya APM. Apa itu APM? Saya juga bertanya-tanya ini sebenarnya apa. Mungkin Mbak Diah lebih paham itu apa APM, silakan Mbak. Terima kasih. Jadi mungkin ini sudah agak familiar ya untuk di beberapa rumah sakit. Tapi kita mulai mengajukan inovasi ini mulai bulan kemarin, sekitar bulan September. Jadi APM ini adalah anjungan pendaftaran mandiri. Kenapa kita mengusulkan inovasi ini? Karena dengan APM sendiri jadi pendaftaran pasien itu nanti lebih mudah, cepat, dan efisien. Karena dengan APM sendiri nanti pasien-pasien yang datang untuk kontrol ke rumah sakit itu yang kerawat jalan itu jadi lebih mudah karena tidak harus melalui loket pendaftaran yang mana yang sebelumnya itu kan pasien datang kemudian ambil nomor antrian, harus menunggu beberapa menit bahkan ada beberapa jam ya itu di loket pendaftaran. Kalau kredit banget ya Mbak ya. Nah itu berawal dari situ kami mengajukan satu inovasi biar pelayanan lebih cepat di pendaftaran, yang tidak terkesan antrinya panjang dan kredit itu. Jadi melalui APM ini bisa memotong waktu pendaftaran. Jadi nanti mungkin mekanismenya saya jelaskan lebih lanjut ya. Berarti ini kalau kita misalnya ini ada inovasi APM, ini harapannya pendaftaran jadi lebih simpel, lebih cepat, nunggunya nggak lama gitu ya Mbak ya. Nah itu kalau di RSUD ini APM-nya udah ada berapa sih Mbak? Mungkin di sini APM yang sudah berfungsi baru satu, karena yang dua baru datang kemarin, terus ada baru fresh ini. Alatnya baru ya Mbak. Alatnya baru, jadi nanti totalnya ada 3 unit APM ya. Nantinya mungkin akan kami setting ya, karena untuk saat ini yang APM berjalan ini kan hanya untuk pasien BPJS saja. Ini pasien BPJS
dan untuk pasien yang kontrol, yang Oke. pasien yang sudah kontrol. Dan untuk pasien umum berarti sementara belum bisa ya Mbak ya? Pasien baru itu. umum belum bisa, lewatnya nanti di pendaftaran online-nya RSUD Sudiran. Oke, Sudiran ya. Iya, Sudiran Bisa ya Mbak online. ya di-download di aplikasi Bisa, Play Store bisa ya? tapi tetap melalui loket. Oke, Kalau itu, tetap ya. berarti habis daftar online terus nanti tetap ke loket. Ke loket 7. Oke. Ya. Ke loket Nah ini khusus. Mbak, kalau untuk APM ini kan sesuatu yang baru ya Mbak ya. Nah itu bisa nggak Mbak kalau misalkan digunakan untuk dirawat jalan saja atau bisa juga kalau saya mau rawat inap bisa atau IGD mungkin Mbak? Saat ini kalau untuk APM sendiri hanya untuk rawat jalan, Dok. Oke. Ya. Karena kita mengacunya adalah dengan surat kontrol yang sudah di-create by system. Oke. Jadi nanti kalau pasien BPJS itu kan ada rujukan ya. Jadi kita mengacunya ke rujukan awal itu. Itu sudah kita bridging dengan BPJS. Oke. Jadi kita sudah dari sistem itu sudah membaca dia rujukan awalnya dari mana gitu ya. Berarti kalau mungkin bisa dijelaskan Mbak alurnya, misalkan saya pasien BPJS, saya dari fase 1 sudah dapat rujukan gitu, tapi saya belum pernah nih ke rumah sakit ke RSUD. Nah itu alurnya gimana Mbak sebagai pasien baru? Kalau untuk pasien baru ya Dok ya, dari puskesmas itu kan berarti di RSUD-nya tercatat sebagai pasien baru ya, kalau pasien baru dari rujukan. Nah itu nanti tetap alurnya ke loket dulu. Karena harus diinputkan identitas dan sebagainya. Kemudian baru dapat antrian ke poliklinik seperti itu. Karena saya di situ pasien baru ya Mbak Karena ya, jadi sebagai datanya pasien harus baru. masuk ke rumah Iya, sakit. iya, betul. Tapi kalau saya tinggal kontrol nih Mbak, berarti bisa nggak nih Mbak pakai APM nih? Ya, bisa Dok. Jadi kita sistemnya kan sudah terbridging dengan BPJS ya. Seperti yang terlihat di layar ini. Jadi pasien datang dan membawa surat kontrol yang sudah dibuatkan dari poliklinik ya. Itu kan sudah di-create by system. Itu nanti pasien datang lalu scan QR code yang sudah ada di surat kontrol nanti. Kemudian finger ya pastinya untuk menerbitkan ISCP karena pasien BPJS kan wajib ya harus finger. Kemudian ambil tiket antrian sesuai poliklinik yang dituju. Kemudian menuju ke poliklinik dan menunggu panggilan antrian sesuai daftar antrian. Kemudian dilakukan konsultasi atau pemeriksaan oleh dokter spesialis. Dan jika pasien tersebut masih memerlukan pemeriksaan lanjutan, maka diterbitkan surat kontrol yang di-create by system lagi ya. Karena sistem kita kan sudah bridging dengan BPJS. Berarti nanti dari sini lagi kalau memang membutuhkan kontrol lagi bisa lagi pakai APM gitu ya Mbak Bisa sekali Oke. ya. Karena otomatis dari pasien kontrol yang dibuat by system ini si pasien tersebut sudah otomatis terreservasi untuk kunjungan berikutnya. Kan ada tanggal kontrolnya. Jadi itu sudah tampil nanti di sistem. Jadi mungkin ini kayak ini ya Mbak ya, kalau kita daftar di KAI itu bukan daftar sih, kita misalnya udah punya barcode nih dari KAI terus tinggal nyetak, berarti kan kita tinggal pakai anjungan itu gitu ya Mbak ya, nggak perlu ke loket gitu ya Mbak ya. Oke, nah ini Mbak kalau hubungannya sama MJKN, saya kan juga ini kan banyak ya sedang disosialisasikan MJKN, nah itu hubungannya MJKN sama APM ini gimana Mbak? Oh iya. Jadi satu lagi ya untuk pendaftaran selain kita punya aplikasi Sudiran online yang untuk aplikasi pendaftaran online kita untuk BPJS ada kemudahan untuk pendaftaran melalui MJKN. Jadi di situ banyak fitur-fitur yang yang tentunya banyak manfaatnya ya. Ada yang banyak info, misalkan info kepesertaan, info vaskes yang mau kita tuju. Kemudian dari situ kita nyambungnya gimana sih sama APM gitu kan ya. Nanti pasien yang sudah dibuatkan surat kontrol, ya nanti untuk kontrol berikutnya itu reservasinya bisa lewat MJKN. Ya, jadi di situ nanti ada fitur pendaftaran, dipilih vaskes rujukan. Nah nanti akan tampil QR code-nya antrian seperti itu. Nanti tinggal di scan di mesin APM, ya. Nanti keluar kode booking yang mau ke polikliniknya.
Oke. Gitu Cu, ya. Berarti nanti saya kalau sudah punya kode booking nih Mbak, saya berarti nggak perlu pendaftaran ya? Iya, Langsung nunggu di betul. polinya gitu Iya, Mbak, betul sekali, dari mesin APM langsung menuju ke poliklinik tanpa melalui loket pendaftaran. Oke. Tapi tentunya kalau pakai MJKN berarti harus pasien BPJS ya Mbak ya? Iya, Kalau betul pasien sekali. umum berarti memang bisa pakai yang aplikasi Sudiran. Sudiran online, tapi tetap ke loket dulu. Tapi tidak bisa menggunakan APM? Tidak bisa. Tidak bisa. Sementara belum bisa. Ya, Oke. karena kita masih satu mesin yang berfungsi. Mungkin nanti bisa dikembangkan yang 2 mesin. Dan hubungannya memang tadi bridging sama BPJS ya Iya, Mbak ya? betul sekali. Gitu. Nah ini untuk penggunaannya APM sendiri Mbak, kalau di RSUD ini sudah seluruhnya menggunakan APM atau masih ada beberapa yang memang, kan kadang kalau memang ada sesuatu yang baru kan memang ada sebagian-sebagian, itu gimana Mbak? Kalau untuk pemanfaatan APM itu hanya di rawat jalan dan itu sudah berlaku untuk semua poliklinik bisa. Ya, tapi itu hanya pembatasan untuk pasien kontrol saja saat ini. Iya, pasien yang kontrol. Karena kata kuncinya kan sudah terbooking kan. Jadi ketika dibuatkan surat kontrol itu, maka otomatis si pasien tersebut sudah terbooking kan. Ya, untuk kunjungan berikutnya. Berarti anjungan pendaftaran mandiri untuk pasien yang sudah punya surat kontrol tadi ya Mbak ya, APM ini. Jadi untuk kunjungan yang berulang. Untuk yang pasien baru, benar-benar baru harus ke loket dulu. Tetap ke loket. Alurnya berarti nanti ke bagian depan di screening dulu, terus ke loket pendaftaran baru antrian, ke bagian poliklinik. poliklinik gitu. Oke, itu untuk tadi APM gitu ya Mbak ya. Ya, itu adalah inovasi ya Mbak ya. Semoga itu nanti akan berkembang lebih baik dan juga bisa lebih efisien gitu ya. Harapannya kan memotong waktu tunggu pasien ya Mbak ya. Waktu tunggu pasien di pendaftaran ya. Karena selama ini kan mungkin dari beberapa pengalaman ya, dari pasien-pasien kita sebelumnya itu kan antriannya itu cukup panjang ya. Ada yang ngambilnya itu pagi-pagi sebelum loket buka itu sudah mengambil kan. Kasihan ya kalau seperti itu. Jadi paling enggak ini bisa ini ya Mbak ya, menyeleksi mana pasien yang baru biar ke loket, pasien yang memang lama langsung ke situ, jadi kan antriannya cepat gitu ya Mbak ya, harapannya. Ada penyebaran lah biar nggak menumpuk di depan loket semua. Oke. Nah itu tadi untuk APM ya Mbak. Nah ini tadi itu kami sudah ada beberapa pertanyaan nih Mbak dari Sobat Sudiran. Ini jadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan APM ini. Silakan. Nah ini nih Mbak yang pertama. Min, apakah kalau mau pakai APM masih ambil nomor antrian? Nah itu sering nih kalau bagian antri-antri ini Sobat Sudiran ya, kayaknya kalau bisa, karena kalau bisa gitu, datang langsung periksa gitu. Iya, pengennya gitu ya. Iya. Jadi kalau pakai APM ya syarat dan ketentuan berlaku seperti tadi ya Dok ya, pasien BPJS, kemudian untuk saat ini masih pasien BPJS, kemudian pasien kontrol itu tidak perlu mengambil nomor antrian, jadi langsung datang ke mesin, kemudian di scan QR code-nya, QR code yang di surat kontrol itu setelah itu langsung dapat kode booking nih, dapat kode booking yang ke poliklinik yang dituju. Nah itu nanti langsung ke poliklinik. Di situ juga ada petugas yang mendampingi di mesin ATM tentunya. APM. Kalau ATM bukan ngeluarin surat booking ya Mbak ya. Booking buat ambil uang. Ada yang keluar lainnya gitu. Jadi untuk Sobat Sudiran ini ya, kalau mau pakai APM ini tidak perlu mengambil nomor antrian untuk pasien BPJS, dan itu untuk yang sudah akan kontrol. Tapi kalau untuk umum tetap alurnya sama. Mohon maaf untuk sementara belum bisa menggunakan mesin APM ini. Dan jangan lupa kalau nantinya ya yang tadi BPJS terus sudah dapat kode booking, itu nanti sudah ke poli, bukan cuma nunggu di luar ya, tapi diserahkan ke petugas yang ketok-ketok, diserahkan ke petugasnya, nanti baru ditunggu panggilan gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Tartonoto, yang bisa pakai APM apakah cuma pasien BPJS, apa pasien umum juga bisa? Nah ini tadi sudah terjawab ya Mbak ya. Sementara ini pengembangannya baru BPJS dulu. Gitu ya. Semoga nanti kedepannya pasien umum juga bisa dan jadi lebih gampang gitu ya. Oke, next lagi. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah lebih cepat kalau memakai APM dan apa yang harus disiapkan? Nah itu Mbak. Ya, silakan Mbak. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan ya Dok ya. Iya, kalau lebih cepat tentunya iya. Karena
memotong waktu tunggu di pendaftaran tanpa harus antri pendaftaran, tanpa harus menyelesaikan pendaftaran ini. Dan tentunya yang disiapkan adalah surat kontrol. Surat kontrol. Iya, surat kontrol. Jadi kalau mau pakai M harus sudah punya surat kontrol ke RSUD. Iya. Jadi kalau baru punya rujukan dari puskesmas harus ke loket dulu ya. Gitu. Cuma surat kontrol aja, selembar aja sudah bisa pakai mesin APM ini ya Mbak ya. Betul. Oke, next lagi ada pertanyaan lagi. Wah ini. Mau tanya Min, APM itu buat rawat inap apa rawat jalan? Aduh, ini juga sudah terjawab ya Mbak ya. Sementara ini dipakai untuk rawat jalan. Tetapi pasien rawat inap yang itu membutuhkan kontrol itu udah bisa pakai APM belum Mbak? Kan biasanya kalau kita rawat inap, terus habis itu kan diminta kontrol ya Mbak ya di rawat jalan. Nah itu udah bisa pakai APM belum? Nah, kalau itu prosedurnya belum bisa ya Dok ya. Karena di sini kan si pasien itu istilahnya pintunya beda, sudah beda ya. Sudah beda. Jadi si pasien kalau dari rawat inap kan ada yang dia belum punya rujukan nih. Ya, kalau pos rawat inap itu satu kali kan bisa kontrol satu kali tanpa dia punya rujukan. Bisa ya, pakai surat pulang. Berarti kalau pasien yang pos rawat inap itu belum bisa pakai APM. Bisa, ya, kecuali nanti kalau disuruh kontrol lagi terus dia minta rujukan bisa pakai alur yang biasa tadi ya. Tapi untuk yang benar-benar baru pulang belum bisa. Jadi pakai ke loket dulu ya. Oke. Itu tadi lanjut lagi, ada pertanyaan lagi? Oh. Sudah selesai. Oke, itu tadi ya Mbak ya, ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada tambahan lagi Mbak terkait dengan APM? Mungkin ada yang lainnya berkaitan dengan pendaftaran di RSUD ini yang ingin disampaikan ke Sobat Sudiran, mungkin dari beberapa ada yang belum tahu gitu. Mungkin selain pasien yang kontrol atau pasien yang pos rawat inap ya yang tidak bisa lewat APM, itu ada lagi pasien yang kontrol terkait kecelakaan, misalnya dari kasus sebelumnya ini ada kecelakaan ya, itu kontrol di rawat jalan misalkan. Kontrol selanjutnya kan tidak cuma satu kali ya kalau kontrol. Nah itu belum bisa lewat APM. Kenapa? Karena harus diinputkan dulu di sistem yang terkait KLL, karena kan kalau KLL itu penjaminnya kita ada koordinasi penjamin ya, ada Jasara Harja, kemudian ada BPJS Tenaga Kerja. Nah itu harus diinput di satu sistem ya, karena kita ada namanya COB, Coordination of Benefit, yaitu koordinasi antar penjaminan ya, yaitu antara BPJS Kesehatan, kemudian BPJS Tenaga Kerja dan Jasara Harja atau Taspen ya, dan itu harus diinputkan di satu sistem. Oke. Ya. Berarti kalau yang memang pakai asuransi lain itu tadi juga belum bisa ya Mbak ya? Ya. Kalau ini Mbak, kalau asuransi yang umum mungkin kan ada beberapa asuransi selain yang ketenaga kerjaan seperti itu udah bisa belum? Misalnya ada Mandiri InHealth mungkin atau apapun asuransi yang bisa ditangani di rumah sakit, apakah bisa di RSUD maksudnya di sini? Kalau di RSUD bisa, cuman kalau terkait APM-nya tadi belum bisa. Ya, karena itu kan sistemnya rembes ya. Rembes. Jadi otomatis kalau yang Jasara Harja, BPJS TK itu kan otomatis. Ya. Oke, berarti itu untuk semua asuransi itu belum bisa menggunakan APM, tapi bisa semuanya dilayani di RSUD. Bisa, dilayani bisa. Ya, siap. Semua bisa. Ya. Silahkan mau berkunjung di RSUD bisa dilayani dengan semua asuransi, insya Allah yang terdaftar gitu ya Mbak ya. Oke, ada lagi mungkin Mbak? Mungkin terkait ini ya pasien BPJS ya. Terkait pasien BPJS mungkin untuk kemudahan dan untuk kemudahan layanan dan untuk informasi yang lengkap itu kami sarankan untuk mendaftar via MJKN. Ya. Jadi di situ kita bisa selain booking pendaftaran banyak info-info terkait di situ. Misalkan untuk pasien yang mau OP kita bisa lihat jadwal OP di situ. Gitu. Dan bisa itu tadi ya Mbak ya, selanjutnya bisa untuk cetak surat kontrol tadi ya lewat APM via MJKN ya, tadi. Bisa terdeteksi di MJKN. Oke, itu tadi untuk penggunaan MJKN, kelebihannya dari MJKN. Ada lagi mungkin Mbak yang terkait dengan pendaftaran, mungkin itu sebenarnya urgent tapi banyak yang belum tahu gitu. Urgent tapi banyak yang belum tahu ya, misalkan mungkin untuk kasus-kasus yang
kecelakaan. Itu kan mungkin ya itu di pintu rawat inap enggak apa-apa ya dok ya. Jadi gini, jadi untuk kasus-kasus yang kecelakaan itu kan mungkin ada beberapa pasien yang tidak bisa pakai BPJS kesehatan nih ya. Ini mungkin kok saya punya BPJS tapi nggak bisa dipakai gitu ya. Ya kita lihat dulu kronologinya. Kemudian kronologinya dia dengan apa kecelakaan, kemudian di mana itu nanti akan menentukan penjaminan. Jadi di sini jadi sebenarnya sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 PMK 2/2018. Jadi di situ mengatur koordinasi penyelenggaraan terkait penjaminan. Jadi misalkan nih kasus kecelakaan, kita mesti dari petugas pendaftaran itu menanyakan kecelakaannya dengan apa, kemudian di mana dan di saat apa. Itu nanti peserta akan diminta untuk mengisi kronologi kejadian. Ya. Misalkan nih ganda berarti dia ada lawan ya. Ada lawan berarti dia penjamin pertama adalah Jasara Harja. Kemudian dilihat lagi dia lokasinya di mana. Misalkan dia mau berangkat kerja atau dia pulang kerja. Nah ini berarti yang kedua penjaminnya nanti lanjut dengan BPJS tenaga kerja. Atau kalau dia PNS itu dengan Taspen. Seperti itu. Jadi kan ada runtutannya gitu. Yeah. Jadi tidak walaupun dia punya BPJS kesehatan, kenapa tidak bisa dipakai? Karena seperti itu. Karena memang ada alurnya, protapnya. ada prosedurnya. Tidak bisa kita mau apa namanya ya Mbak ya memaksakan gitu ya Mbak ya. Kalau yang kedua kronologinya dia tidak sedang berangkat atau pulang kerja, misalkan nih di saat di depan rumah atau di mana itu baru bisa pakai BPJS kesehatan. Seperti itu. Biasanya teman-teman di pendaftaran itu sudah melakukan edukasi ke pasien, terus ada satu form yang harus diisi kronologi kejadian. Nah itu. Berarti kronologi menentukan penjamin gitu ya. Betul sekali. Dan itu untuk kronologi form itu harus dibawa pasien seterusnya. Misalkan kita kan kasih kopiannya ya. Kita kasih kopian untuk kronologinya. Nanti mesti kan pasien pos rawat inap itu butuh controlling. Nah, si form kronologi kejadian ini harus dibawa terus. Betul, iya. Karena misalkan Jasara Harja itu kan ada plafonnya ya. Ada plafonnya nanti maksimum biayanya yang bisa diklaim gitu ya. Ada plafonnya 20 juta misalkan. Itu dari sana nanti kan juga keluar surat penjaminan. Nah, setelah dia dirawat di sini nanti keluar ini plafonnya tinggal berapa itu ada. Jadi memang ya kronologi itu harus dibawa terus. Makanya kenapa si pasien ini ketika kontrol rawat jalan tidak bisa lewat APM. Karena harus ada yang diverifikasi. Ya, gitu. Kemudian harus ada dimasukkan di sistem Ya, seperti itu. Wah ini sangat-sangat inovatif nih Mbak ya, dan juga informasinya sudah bisa diterima dengan semoga bisa diterima dengan baik ya oleh untuk sobat Sudiren dan juga bermanfaat. Nanti kalau mau ke daftar di sini sudah dapat info, jadi nggak bingung lagi gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk yang ini Mbak, bukan terakhir kali ya, maksudnya yang inti gitu, silahkan. Intinya untuk pasien-pasien yang pasien terutama yang BPJS ya khususnya, kita memang tidak ada pembedaan layanan atau diskriminasi lah seperti itu ya. Kadang kan kalau stigma di masyarakat seperti itu ya, kalau BPJS ininya nanti layanannya lama dan bla 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 sebagainya. Itu intinya kita melayani pasien sama semua, sama rata. Kenapa kita menghadirkan inovasi APM ini? Ini salah satunya juga untuk mempermudah masyarakat pada umumnya dan pasien-pasien JKN pada khususnya ya, karena sebagian besar kita kan pasien juga BPJS ya. Itu untuk memudahkan dan mempercepat sekaligus memotong waktu tunggu antrian itu lebih efisien. Jadi si pasien ini mendapatkan pelayanan lebih cepat di poliklinik. Yang sebelumnya harus antri panjang, kemudian harus pagi-pagi datang. Nah ini sekarang sekali datang langsung bisa langsung ke poliklinik yang dituju dan melakukan konsultasi dengan dokter yang dipilih seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dia. Jadi untuk sobat Sudiren ya semuanya,
ini terkhusus ya, ini malah suatu kelebihan ya untuk pasien-pasien yang BPJS. Sekarang sudah ada pendaftaran yang sangat inovatif dan juga memotong waktu tunggu dari Sobat Sudiran yang punya BPJS. Jadi bisa menggunakan APM ini dengan syarat Sobat Sudiran ini adalah sudah waktunya kontrol dan sudah punya surat kontrol di RSUD, bukan pasien pertama. Dan untuk pasien yang umum, mohon maaf sekali untuk pengembangannya ini baru untuk yang BPJS. Jadi jika ingin daftar, ingin periksa di RSUD, bisa download aplikasi Sudiran di Play Store, gitu ya. Oke, itu tadi informasi untuk Sobat Sudiran semuanya tentang pendaftaran untuk pasien umum dan juga pasien BPJS. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia. Sama-sama. RSUD